Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak berhenti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan lahir dan batin. Maka sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah sudah titipkan kepada kita. Buktinya kita sehat adalah kita bisa melaksanakan sholat Jumat bersama-sama dengan melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar saya berwasiat kepada pribadi saya, apa yang saya sampaikan nanti adalah pelajaran buat saya juga. Tapi kalau ada manfaatnya, inspirasi untuk membangun, mengembangkan ibadahnya dengan baik, ambillah sebagai pelajaran itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini ada sebagian kita yang sedang menunggu saudara kita, paman kita, adik kita, abang kita, atau orang tua kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kemudian ibadah haji yang dimaksudkan itu adalah sebagai rukun dalam rukun Islam. Sebenarnya orang melaksanakan haji itu, perintah haji kepada kita itu sebenarnya bukan saja untuk menggugurkan kewajiban, mengentaskan rukun. Bukan itu sebetulnya tujuan Allah itu. Tujuan Allah itu tentu adalah dengan orang berhaji itu menjadi satu kebaikan bagi orang itu sendiri. Jadi banyak manfaatnya. Hari ini saya ingin mengupas persoalan filosofis kegiatan-kegiatan orang berhaji. Maka di dalam Al-Quran itu, kalau kita baca dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasil bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wat'imul ba'isal faqir. Kurang lebih maknanya adalah wa'adzin, panggil annas, orang-orang, untuk melakukan haji. Ya'tuka rijalan, orang-orang pada datang kepada kamu, min ala kulli dhamir, mereka datang dengan mengendarai onta-onta. Dhamir ini artinya onta kurus, jadi yang kurus-kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari berbagai penjuru. Untuk apa itu? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan berbagai macam manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan sebutlah, berzikirlah atas nama Allah fi ayyami ma'lumat, pada hari yang ditentukan. Ala ma razaqahum, sebut nama Allah atas apa rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Mim bahimatil an'am, dari berbagai macam binatang ternak. Faqulu minha, makan sepertiganya atau sebagiannya. Wa'timul ba'sal faqir, dan berikan kepada orang-orang fakir sisanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat daripada kegiatan-kegiatan haji itu banyak manfaatnya. Saya akan kupas sedikit masalah ini
mengambil dari kitab karangan Ali Syariati yang judulnya adalah Al-Hajj. Ali Syariati intelektual dari Iran pernah menceritakan pengalaman beliau dalam berhaji, itu ditulis dalam sebuah buku. Pertama, kegiatan haji yang paling pokok itu adalah tawaf. Tawaf itu berasal dari kata tafayatufu, itu artinya berkeliling, mutar. Nah, orang yang akan berhaji itu semuanya mutar, mengelilingi Ka'bah. Perhatikan, Ka'bah itu warnanya hitam, nggak merah, nggak putih. Itu ada maksudnya itu, bahwa Allah itu gaib. Gaib, dia apa, makhluk atau bukan makhluk? Allah adalah zat yang gaib. Allah itu zat gaib, maka diwarnai dengan hitam. Dan semua orang mengelilingi itu semua dengan satu jalur, satu arah, tidak boleh bertentangan. Semuanya melakukan itu. Kalau kita tarik tawaf ini dalam kehidupan, sebenarnya hidup kita ini sudah tawaf. Hidup ini tawaf. Kadang kita senang, muter di situ aja, berputar kita ini. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita bahagia, kadang kita susah. Dan setiap hari kita ini tawaf kepada Allah. Dari pagi kita sholat subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. 24 jam kita tawaf kepada Allah setiap hari. Maknanya adalah tawaf itu bersama-sama. Perhatikan, orang tawaf itu sama-sama. Artinya dalam kehidupan sosialnya, kalau ingin menghadap Allah, kalau ingin mendekati Allah, kalau ingin bersama Allah, ajaklah saudara-saudara kita. Kalau mau sholat, ajak saudara kita. Jangan mau masuk surga sendiri. Kalau kebaikan itu ajak orang-orang, dakwahkan orang-orang. Tapi kalau berbuat jahat, jangan ajak-ajak orang. Ini perintahnya, bahwa filosofis tawaf itu adalah kalau kebaikan itu bersama-sama, dan tawafnya, kelilingnya bareng-bareng bersama-sama. Maka orang yang tidak tawaf, yang tawaf kelilingnya bertentangan dengan orang-orang yang ada, maka dia akan celaka. Artinya, orang yang tidak tawaf kepada Allah, alias tidak menyembah kepada Allah, alias tidak sholat, maka hidupnya menjadi celaka, karena dia tidak pernah dekat dengan Allah. Orang kita ini kalau mau selamat dunia akhirat, cukup bertawaf kepada Allah dari pagi sampai isya, cukup. Insya Allah hidup kita selamat. Itu tawaf itu penting. Setiap hari kita tawaf. Maka kebaikan-kebaikan itu ajaklah saudara-saudara kita untuk melakukannya bersama-sama kita. Itu tawaf. Kemudian sya'i. Sya'i ini bahasa Arabnya sa'yun. Sa'yun ini artinya berusaha atau berjuang. Yang dicari adalah materi. Perhatikan, Siti Hajar itu lari dari Safa ke Marwah itu 7 kali. Yang dicari adalah air, materi kehidupan. Maka dalam usaha itu kita mulai dari bukit Safa. Safa itu artinya bersih, suci. Berakhir kepada Marwah. Marwah itu artinya idealis, Allah. Maka orang kalau mau berusaha cari rezeki, karena sa'yun itu artinya adalah berusaha mencari rezeki, maka mulailah dengan Safa. Niat yang bersih. Kalau dagang, ya dagang niat yang bersih. Kalau jadi guru, niat guru yang bersih. Kalau jadi mekanik, niatnya bersih. Bukan mau nipu. Karena kita mulai dari Safa. Dan nanti kita akan berakhir ke Marwah, yaitu sorga. Maka itu pentingnya kita bersya'i. Sekarang ini kita sedang bersya'i, mencari rezeki untuk keluarga dan saudara kita. Maka niatkanlah dengan baik, mulai dari Safa dan berakhir ke Marwah. Itu yang kedua.
Yang ketiga, melontar jumrah. Melontar jumrah ini ada 3 tempat, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Aqabah. Yang dilontar itu setan. Yang dilontar itu setan. Sekarang pertanyaannya, apanya yang dilempar? Setan siapa? Kalau untuk ahli syariati, setan yang dilempar itu sebenarnya adalah bukan setan batu yang kita lempar di Mekah, itu bukan. Hakikat filosofisnya adalah setan yang menggantung pada hati kita. Ada berapa jumlahnya? 3 macam. Setan itu 3 macam. 1, setan Fir'aun. Artinya orang yang haus kekuasaan, mau berkuasa, diktator kayak Fir'aun. Itu setannya harus dihapuskan dan harus dilempar. Karena banyak di antara kita ini, ada di antara kita ini yang haus dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu kekuasaan, yang haram pun dihantamnya demi kekuasaan. Bahkan dia bisa menghancurkan orang lain, memfitnah orang lain, black campaign, merusak tatanan masyarakat. Kenapa? Demi kekuasaan. Setan Fir'aun ini yang ada pada hati kita harus dilempar. Yang kedua, setan Qarun. Setan Qarun itu maksudnya adalah setan yang menggerogoti kita dengan rasa bakhil, pelit, medit, tidak mau bersedekah, anti bersedekah, tidak mau bersedekah dan tidak mau merasa rugi. Karena menurut mereka sedekah itu merugikan, mengurangi jumlah hartanya. Itu dipikirkannya. Maka setan ini harus dihapuskan dari dada kita, dari jiwa kita. Karena Qarun itu bercokol sudah lama, sehingga sebenarnya dia hancur oleh hartanya sendiri. Maka sebenarnya ajarannya dari sifat melempar setan Qarun ini adalah, maka buanglah sifat bakhil yang ada pada badan kita, pada jiwa kita. Mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita. Kalau tidak mampu dengan uang, ya dengan tenaga dan pikiran. Kalau tidak mampu dengan pikiran, ya dengan akhlak kita, dengan perilaku kita yang baik, itu sudah sedekah. Senyum saja kita dengan saudara kita, itu adalah sedekah kita kepada orang lain. Maka kita berbagi rasalah dengan saudara-saudara kita. Lemparlah sifat egoisme, sifat otonomi atau namanya kekuasaan pada harta kita, bahwa harta segala-galanya bagi kita. Itu dilempar setan-setan materi seperti itu. Yang ketiga, setan yang gak kalah besarnya adalah setan sa'lab. Sa'lab itu artinya kebodohan, kedunguan, kebengaan yang ada pada diri kita. Gak mau belajar, ada majelis ta'lim gak mau dengar, ada pengajian gak mau ikut. Yang itu adalah orang yang gak mau memiliki pengetahuan, tidak mau membaca, tidak mau mendengar, dan tidak mau melihat. Hanya tidur dan tidur saja. Dia tidak punya pengetahuan apa-apa. Maka itu kebodohan. Maka lempar setan kebodohan itu. Umat Islam ini harus cerdas, harus punya ilmu yang banyak, harus punya kecerdasan supaya kita bisa maju. Jangan merasa bodoh. Kita ini merasa tidak punya apa-apa terus nggak mau belajar. Kalau tidak punya ilmu ya belajar. Kalau malas membaca ya mendengar. Kalau malas mendengar ya melihat, sambil dipikirkan, merenungkan apa dengan yang terjadi pada alam ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca lingkungan kita, pelajari, kemudian ambil tindakan, kemudian buat sesuatu yang baik. Maka kebodohan itu yang menggerogoti kita, tidak mau belajar, tidak mau mendengar apapun dari informasi-informasi keagamaan itu. Dia anti tentang itu semua. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Maka carilah guru yang benar, karena banyak sekarang guru-guru yang tidak benar, guru-guru yang mendiskreditkan Islam atau memberikan pemahaman yang salah kepada Islam itu. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, mari kita belajar untuk membuang sifat-sifat kebodohan yang pada diri kita sendiri. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, saya kira itulah sekelumit cerita atau pemahaman kita soal ibadah haji di 3 kegiatan yang penting, yaitu tawaf, sya'i, dan melontar jumrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.